Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Klein perlahan menolehkan kepalanya dan melirik Danitz. Bajak laut dengan buronan 5.500 pound itu langsung menutup mulut dan mengatup rapat. Seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Setelah memastikan Helen naik ke kapal penumpang tanpa masalah, Klein berbalik dan berjalan ke sisi kereta. Ia berpura-pura bertanya santai. "Kau mendengar percakapannya?" Tidak. Sedikit, hanya sedikit." Danitz menggeleng sambil tertawa hampa. Klein mengangguk ringan dan berkata, "Kau harus mengingatnya. Kalau tidak, orang akan mudah melihat kepalsuanmu." "Melihat kepalsuanku?" Danitz mengangkat tangan dan menunjuk hidungnya dengan wajah kosong. Tanpa mengubah ekspresi, Klein berkata, "Dia dari keluarga Sauron. Dia punya kemampuan Beyonder anti pelacakan. Ditambah kebiasaan dan perilakunya, bisa dipastikan dia urutan 7 dari jalur Hunter, Pyromaniac. Dia sangat mirip denganmu, dan kau akan bisa memerankannya dengan baik." "Aku? Tidak bisa. Aku tak akan sanggup menyamar sepertinya. Aku akan ketahuan hanya dengan sekali lihat." Danitz melonjak ketakutan. Klein menahan tawanya dan berkata dengan suara berat, "Aku akan meminjamkanmu creeping hanger." Tidak. Aku tidak punya pengalaman dalam hal seperti ini. Aku tak akan bisa menipu bawahan Vice Admiral Elman." Dengan gugup dan ngeri yang tak wajar, Danitz menolak misi itu. Baginya, ini adalah urusan yang sangat memalukan dan menjijikkan. Hanya orang mesum atau orang gila yang akan melakukannya tanpa ragu. Klein mengangguk setuju dan berkata tanpa ekspresi, "Memang, kau cukup bodoh." Danitz memaksakan senyum. "Ya, aku sangat bodoh." Klein tak berkata apa-apa saat ia berjalan melewati Danitz dan membuka pintu kereta. Danitz mengikutinya dengan pandangan ketika tiba-tiba ia melihat rambut German Sparrow berubah merah. Ia berkedip dengan mata tumpulnya dan melihat kontur wajah pria itu menjadi lembut. Matanya berubah hijau zamrud. Bibirnya menipis dan terkatup, membuatnya tampak rapuh dan tidak percaya diri. Ada keindahan maskulin padanya, dan ia tampak identik dengan Helen yang baru saja pergi. Setelah melihat German Sparrow masuk ke kereta, Danitz menoleh kembali dengan sudut mulut bergetar. Ia terdiam beberapa detik sebelum bergumam dalam hati, "Orang gila macam apa ini? Dia berubah menjadi perempuan tanpa ragu sedikit pun. Aku harus mengakui, Helen memang terlihat cukup bagus saat menyamar sebagai pria. Kekuatan Beyonder ini benar-benar berguna. Kalau aku bisa mendapatkan benda seperti itu dan mengetahui tipe ideal kapten, aku bisa membuat perubahan yang sesuai dan membuatnya jatuh cinta padaku. Tapi kalau begitu, apakah orang yang ia cintai masihlah aku?" Danitz mendapati dirinya tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan filosofis, sampai ia mendengar batuk dari dalam kereta di belakangnya. Ia tersadar dan mengemudikan kereta menjauh dari pelabuhan. Ia berencana memutar jauh sebelum kembali lagi. Di dalam kereta, Klein tidak setenang yang tampak. Walaupun Helen mengenakan pakaian pria, membuatnya sementara tak perlu memikirkan bagian paling memalukan, ia tetap merasa sangat canggung karena wajahnya berubah menjadi perempuan sambil memunculkan payudara. Itu membuatnya murung dan kikuk. Perubahan penampilan seorang faceless memang mudah. Yang sulit ternyata adalah mentalnya. Untuk memerankan faceless dengan baik, aku harus menembus banyak batasan mental. Kalau tidak, aku harus menghabiskan waktu sangat lama untuk berakting sebagai orang sungguhan selama bertahun-tahun. Identitasku harus diakui semua orang. Saat aku sepenuhnya membenamkan diri ke dalam karakter itu, sampai hampir menganggapnya nyata. Ini lebih menantang garis batas bawahku. Ini gila dan menyimpang. Untuk mempercepat kemajuanku, aku harus menaklukkan sejumlah rintangan tertentu. Klein mengeluarkan sebuah koper dari bawah kursi kereta. Ia mengaduk-aduk kain dan pakaian sebelum meniru penyamaran Helen. Sebenarnya,
Ia bisa saja menyuruh Danitz berperan sebagai Helen dan meminjam benda mistis dengan karakteristik Beyonder Faceless dari Justice selama beberapa hari tanpa masalah. Namun, itu berarti ada kemungkinan besar Danitz akan berhadapan langsung dengan Vice Admiral Elman Tracy. Tanpa kekuatan clown, hampir mustahil baginya menyembunyikannya darinya, yang akan menempatkan nyawanya dalam bahaya ekstrim. Klien tak mungkin membiarkan orang lain menanggung resiko sebesar itu demi urusannya sendiri. Karena itu, ia hanya bisa menantang dirinya sendiri dan melakukannya sendiri. Tak lama kemudian, ia tampak identik dengan Helen. Di bawah topi hitam tinggi, ada wajah androgini yang tampan dengan kontur lembut dan tegas. Mata hijau zamrudnya berkilau seperti permata. Ia menyesuaikan posturnya, membuat dirinya lebih pendek beberapa sentimeter, dan mempersempit lebar bahunya. Rangkanya menyusut, dan ia tampak jauh lebih ringan. Penampilannya saat ini, dengan cepat tergambar di benak Klein, berkat kekuatan clownnya. Masih lumayan, tidak terlalu berlebihan. Mungkin karena aku tidak mengenakan pakaian perempuan, jadi rasanya tak jauh berbeda dari berubah menjadi German Sparrow, Danitz, atau orang lain. Aku hanya terlihat lebih cantik, dan ada sedikit ketidaknyamanan di dada. Kalau aku terlihat seperti ini di bumi, aku tak perlu khawatir soal tak punya pacar. Ia mengejek dan menghibur dirinya sendiri, sambil mengangkat sudut mulutnya. Gerakan yang tampak normal pada German Sparrow, kini terlihat menyedihkan dan memelas. Sial! Klein mengumpat dalam hati, sambil cepat menyesuaikan kondisi mentalnya. Sedikit demi sedikit, ia membenamkan diri ke dalam keadaan akting yang sesungguhnya. Seiring waktu berlalu, ia menyadari bahwa perlawanan batinnya berkurang drastis. Setelah itu, ia merasa rileks dan tenang, seolah ramuan itu semakin menyelaraskan dirinya. Dan itu berarti kecepatan pencernaannya akan meningkat. Memang sangat berguna, Klein berkata dalam hati, sambil berdiri dan melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam. Ia naik ke atas kabut kelabu, dan sekali lagi memastikan tingkat bahaya operasi yang akan datang. Setelah kembali ke dunia nyata, ia beralih menggunakan suara Helen, dan dengan sengaja menekannya. Menuju dermaga 6 di pelabuhan. Danitz tak menemukan kejanggalan, tetapi ia tiba-tiba tersadar setelah mengubah arah. Ia tak bisa menahan gemetar. Rasanya seperti orang aslinya. Aku tak akan bisa membedakannya kalau suatu hari dia berubah menjadi kapten untuk menipuku. Tak lama kemudian, kereta kembali memasuki pelabuhan dan menuju kapal penumpang yang semula akan dinaiki Helen. Namun, kereta itu tidak benar-benar mendekat dan malah berputar ke sebuah gudang terdekat. Danitz melompat turun dan mengetuk pintu gudang sesuai pola yang telah disepakati sebelumnya. Sekelompok buruh dermaga yang jelas berdarah pribumi keluar. Setelah itu, mereka memberi jalan. Setelah memastikan tak ada yang mencurigakan, anggota kelompok perlawanan yang botak, Kalat, keluar dengan kursi roda. Di mana dia? Tanyanya sambil menatap Danitz. Melalui urusan Helen, Danitz telah berhasil menjalin komunikasi dengan kelompok perlawanan. Danitz tertawa licik. Di dalam kereta, dia telah dibius dengan obat yang membuatnya kehilangan tenaga. Efeknya akan bertahan sekitar 10 jam lagi. Ingat, aku mau 70% dari hadiah 1000 pound itu. Kalat mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Seketika 2 anggota kelompok perlawanan yang kurus naik ke kereta. Bos, memang perempuan itu. Mereka segera menyembulkan kepala dan berkata dengan nada geng lokal. Bawa dia turun. Misi kita adalah melindunginya. Kalat menegaskan lagi. Helen, yang menyamar sebagai pria, dibantu turun dari kereta dengan 2 prajurit menopangnya di kedua sisi. Dengan kendali clownnya, Klein berpura-pura lututnya lemas dan terhuyung. Ia segera dipindahkan ke sebuah ruangan di kawasan penduduk Bayam. Pada saat yang sama, Kalat memerintahkan seorang anggota geng lokal yang percaya pada Dewa Laut untuk mencari Strongman Ozil dan memberitahunya bahwa target telah ditemukan. Ia diminta membawa 1000 pound sebagai penukar perempuan itu. Adapun Danitz, ia kembali ke penginapan untuk menunggu kabar. Saat tengah hari, Ozil membalas bahwa ia tak bisa memastikan apakah orang itu asli
dan berencana mengirim seseorang untuk memastikan. Kalat menyetujui permintaannya. Menjelang sore, sebuah sosok muncul di luar rumah. Ia seorang pria mengenakan celana longgar dan jaket. Ia orang Loen dan berpakaian dengan gaya pribumi. Alisnya pendek, sekitar setengah dari orang kebanyakan. Mata coklatnya cekung, dan wajahnya tampak keras. Kalat mendorong kursi rodanya, dan muncul di depan pintu. Setelah melihat pria itu, ia berkata dengan suara berat, "Mitor King, haruskah aku merasa terhormat, karena kau benar-benar mengenalku?" Pria itu tertawa. Ia dulunya kapten salah satu kapal bajak laut, di bawah Vice Admiral Hurricane Kilangos. Setelah Vice Admiral Elman Tracy mengambil alih kru tersebut, ia menjadi perwira ketiga kapal andalannya, Black Death. Julukannya adalah Worm Tongue, dengan buronan 5.400 pound. Kalat tidak menjawab, dan menggeser kursi rodanya untuk memberi jalan. Mitor dipandu seorang anggota geng ke sebuah ruangan terdekat. Di dalam, ia melihat Helen duduk di sisi ranjang dengan pakaian seorang gentleman. Matanya bergerak ke sana kemari, dan menatapnya tajam. Giginya menggigit bibir, tampak marah dan takut, dengan perasaan putus asa dan keras kepala. Memang dia. Namun, aku tak bisa sepenuhnya yakin karena dia memakai riasan tebal. Sulit mengetahui wajah asli seorang perempuan setelah berdandan tebal. Bersihkan wajahnya untukku. Hei, kenapa kalian tidak memborgolnya? Apa kalian tidak tahu dia berbahaya? Mitor menyapu sekeliling, dan mundur 2 langkah dengan waspada. Dia sudah dibius. Tenaganya tak banyak dan dia tak melawan. Tapi karena kau memintanya. Kalat mengangkat dagunya ke arah seorang prajurit kelompok perlawanan. Prajurit itu menemukan sepasang borgol, dan berjalan mendekat. Setelah menarik tangan Klein ke belakang, ia memborgolnya. Klein terus menampilkan emosi campur aduk seperti sebelumnya, berusaha keras tampak berjuang, meski kekuatannya lemah. Kemudian, anggota geng lain mengambil air, dan menyeka wajahnya dengan handuk kasar. Untungnya, sebagian besar riasan pada era ini tidak tahan air. Klein mulai mengubah kontur wajahnya, saat handuk menutupi wajahnya. Tak lama kemudian, Mitor melihat wajah Helen yang lembab. Ia tampak sangat rapuh dan cantik dalam keadaan ini. Mata hijau zamrudnya memancarkan kebencian yang intens, dan kebingungan. Sayangnya, dia milik kapten. Tenggorokan Mitor bergerak. Sebagai pria dan bajak laut, ia sering berfantasi. Vice Admiral Elman Tracy dan Helen berambut merah jatuh ke dalam pelukannya pada saat yang sama, tetapi tentu saja itu hanya khayalannya. Tatapannya menjijikkan. Klein hampir muntah. Walaupun ia tahu itu ditujukan pada Helen berambut merah, dan tak ada hubungannya dengannya, ia tetap tak bisa menahan merinding. Pada saat itu, ia mengenal dirinya yang sebenarnya sedikit lebih dalam. Ia tahu hal-hal apa saja yang sama sekali tak bisa ia terima. Memang dia. Mitor menoleh, dan berkata pada Kalat, "Ini imbalanmu." Ia melempar kantong kulit kecil di tangannya ke arahnya. Kalat memeriksanya sekilas, dan melemparkannya ke bawahannya. Ia merenung sejenak, lalu berkata, "Kami masih butuh bantuanmu." "Tidak masalah. Cari Ozil bila perlu." Mitor menunjuk Helen berambut merah di dalam ruangan, dan bertanya, "Aku akan membawanya pergi ya?" "Ya." Kalat kembali menyingkir. Klein tak ingin dibantu Mitor, jadi ia berpura-pura telah memulihkan sedikit mobilitasnya, dan terhuyung keluar. Mitor takut pada Vice Admiral Elman Tracy, jadi ia hanya berani memegang bahunya, dan menuntunnya ke kereta yang terparkir di luar. Kereta itu meninggalkan kota, dan tiba di sebuah pelabuhan pribadi. Mitor membawa Klein, yang menyamar sebagai Helen berambut merah, naik ke sebuah kapal nelayan yang telah lama disiapkan. Di bawah perlindungan malam, mereka meninggalkan Bayam. Sekitar 1 jam kemudian, mereka melihat sebuah kapal berlabuh di bawah bayangan tebing pulau. Berkibar tertiup angin sebuah bendera besar bergambar tulang putih. Black Death. Hanya ada satu Black Death. Kapal-kapal lainnya berlabuh di luar wilayah Kepulauan Rorstad karena takut ketahuan. Ini kabar baik. Klein menarik kembali pandangannya,
dan dengan sengaja menggigit bibirnya untuk mengekspresikan kegelisahan. Setelah melirik siluet samping Helen, Mitor menyalakan obor dan mulai mengayunkannya sebagai sinyal kepada kapal induk. Tak lama kemudian, sebuah perahu kecil datang dan membawa mereka, Mitor serta Klein yang menyamar, kembali ke Black Death. Saat perahu kecil itu diangkat, Klein menaiki kapal induk milik Admiral bajak laut lainnya. Di bawah pimpinan Mitor, ia memasuki kabin. Menunggu mereka di depan adalah seorang pelayan wanita berambut pirang. Ia melirik Helen dengan tatapan dingin, sebelum menunjuk ke samping, ke arah sebuah ruangan. Masuk. Sikap ini, rasanya seperti bertemu langsung dengan rival cinta. Baik pria maupun wanita, jatuh ke dalam pesona Vice Admiral Elman ini. Klein yang diborgol seketika meningkatkan kewaspadaannya. Dengan wajah berat, ia mengikuti pelayan wanita pirang itu masuk ke dalam ruangan. Ia awalnya mengira akan langsung bertemu Tracy, dan memperoleh kesempatan untuk bertemu dengannya secara pribadi. Ia sudah siap untuk menyerang. Namun, selain sebuah lemari pakaian, sofa, dan cermin tinggi di ruangan sempit berkarpet itu, tidak ada apa-apa lagi. Mungkinkah Tracy sengaja bersikap dingin pada Helen untuk meluapkan amarahnya? Klein mengingat novel roman dan serial televisi penuh rekayasa yang pernah ia tonton, sembari merenungkan alasan di balik tindakan Elman Maiden itu. Pelayan wanita pirang itu melirik pakaian pria Helen yang, karena tanpa riasan, kehilangan keindahan androgini. Ia melangkah cepat 2 langkah, membuka lemari pakaian, lalu menunjuk gaun-gaun di dalamnya. Kapten tidak menyukai pakaianmu sekarang. Ganti. Sial. Klein mengumpat dalam hati. Ia semula membayangkan bisa mendapat pertemuan dengan Vice Admiral Elman Tracy, sambil berpenampilan seperti Helen namun berpakaian pria. Ia bersyukur tak perlu terlalu mempermalukan diri demi mencapai tujuannya. Tetapi pada akhirnya, ia tetap tak bisa menghindari hasil yang ingin ia hindari ini. Melihat Helen berdiri melamun, pelayan wanita pirang itu menatapnya tajam. Kau punya 2 pilihan. Ganti sendiri, atau aku yang akan membantumu. Klein melakukan salah satu kebiasaan Helen berambut merah, dan menarik napas ringan. Lepaskan borgolku. Ia memutar tubuhnya sedikit ke samping, dan mengisyaratkan dengan dagunya ke arah pintu. Dan keluar. Pelacur licik. Gerutu pelayan wanita pirang itu pelan, lalu menggunakan kunci yang diberikan Mitor untuk melepaskan borgol Helen. Setelah ia meninggalkan ruangan dan menutup pintu, Klein berjalan ke depan lemari pakaian, dan berdiri terdiam selama 20 detik. Tiba-tiba, ia memejamkan mata dan mengulurkan tangan kanannya. Entah berapa lama berlalu, ia berdiri di depan cermin tinggi, dan melihat pantulan Helen dengan rambut merahnya tergerai. Mata hijaunya berkilau saat ia mengenakan gaun merah keemasan. Di pinggangnya, sebuah pita diikat membentuk bunga dan ditarik kencang, menonjolkan pinggangnya yang ramping. Wajah cantik Helen memerah, bibirnya terkatup rapat. Ekspresinya berat, sangat mirip dengan gambaran sebelumnya. Klein menatap citra dirinya saat ini, dan pertama-tama merasakan sedikit rasa malu. Namun, ia sudah cukup mengatasinya selama proses berganti pakaian. Lagi pula, tak ada orang lain di dalam ruangan. Kedua, perlahan ia menemukan perasaan yang berbeda. Ini bukan berarti ia mulai menyukai tindakan semacam itu. Sebaliknya, saat mengatasi penolakan mentalnya, ia memperoleh semacam keterlepasan dari kesadaran dirinya. Rasanya seperti jiwanya melayang keluar dari tubuh, memungkinkannya dengan tenang mengamati Helen, yang berdandan dengan pakaian wanita, dan merapikan pakaiannya melalui cermin dengan sikap tenang. Ia meyakini bahwa ini adalah langkah yang perlu dalam misinya, dan tidak ada yang memalukan atau aneh tentang hal itu. Klein merasakan keakraban yang membingungkan, saat ia berusaha keras mengingat dan membandingkan perasaan ini, berupaya mengukuhkannya dan memahaminya. Tak lama kemudian, ia menemukan sumbernya. Ini mirip dengan saat ia bermain game role-playing. Di dalamnya, ia bisa memilih karakter wanita, dengan cermat menentukan fitur wajah dan pakaian karakter tersebut, membiarkan kecantikannya memanjakan mata. Tak ada yang mesum atau memalukan saat melakukannya. Di satu sisi, ia memandangnya dari sudut pandang dewa di balik layar,
membuat sikapnya terlepas. Di sisi lain, ia dengan serius berakting dan menjalani alur cerita. Dengan memadukan keduanya secara sempurna, tanpa membedakannya, ia tidak merasa enggan karena ia sedang bermain game. Ini. Klien tiba-tiba membuka mata setengah terpejamnya, merasa bahwa inilah kondisi faceless yang selama ini ia cari. Ia bisa berperan sebagai siapapun, namun tidak akan pernah kehilangan jati dirinya sendiri. Saat ia masuk ke peran dan berusaha keras berakting, ia bisa melepaskan perasaannya dan mengamati segala sesuatu dengan tenang. Dengan membuat perbandingan, ia bisa memahami dirinya dan menemukan jati diri sejatinya. Masuk ke peran sekaligus keterlepasan. Inilah penerapan sejati dari prinsip utama faceless. Klien mendadak merasa damai saat sisa rasa malu hidup berdampingan dengan sikapnya yang telah berubah. Dengan sikap terlepas, seolah-olah sedang memainkan game role-playing, ia mengamati dirinya di cermin tinggi dan berusaha keras mencari kekurangan apapun. Untung aku menyuruh Danitz menyiapkan 2 set pakaian wanita untuk mempelajari cara memakainya. Kalau tidak, mustahil aku bisa mengenakannya secepat dan senormal ini sebagai pemula. Akan sangat mudah memperlihatkan celah. Ini disebut profesionalisme. Pakaian wanita memang rumit. Dari sudut pandang faceless, ada banyak kekurangan pada fitur dan kontur wajah Helen. Ia mungkin cantik, tetapi jelas bukan sesuatu yang bisa kusebut menakjubkan. Ya, dengan kondisi mental seperti ini, aku bisa merasakan ramuan itu tercerna dengan jelas. Klien menatap dirinya di cermin, seolah sedang melihat karakter bernama Helen. Buk, buk, buk. Pelayan wanita pirang itu menggedor pintu dan bertanya dengan tidak sabar. Belum selesai? Wajah klien seketika muram, seolah-olah wanita itu belum mengembalikan 10.000 pound yang ia pinjam padanya. Ia mempertahankan keadaan itu saat ia berjalan ke pintu dan membukanya. Pelayan wanita pirang itu meliriknya dan mengangkat borgol. Letakkan tanganmu ke belakang. Kau sekarang tahanan. Karena Helen berambut merah berada di Black Death, ia tidak takut akan menyakitinya. Yang ia inginkan hanyalah mempermalukannya semaksimal mungkin. Klien mendengus dan memutar tubuhnya setengah, meletakkan tangan ke belakang. Ia merasa santai karena wanita itu tidak terlalu memperhatikan pakaiannya. Setelah borgol terpasang, ia digiring oleh pelayan wanita pirang itu menuju pintu masuk kabin kapten. Pintu setengah terbuka, membiarkan keharuman hangat merembes keluar. Tidak terlalu kuat, namun cukup tahan lama, aroma yang terus menarik seseorang kembali, membuatnya tanpa sadar ingin menuju ranjang demi kenikmatan. Pelayan wanita pirang itu mengetuk pintu, dan baru hendak berbicara, ketika sebuah suara wanita yang muram, namun cukup indah terdengar dari dalam. Biarkan dia masuk sendirian. Wajah pelayan pirang itu seketika menggelap. Ia mendorong pintu terbuka, dan memberi isyarat dengan mata agar klien masuk. Saat kebenaran telah tiba. Klien menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Pintu di belakangnya tertutup dengan bunyi buk, mengisolasi bagian dalam dari luar. Klien berjalan melintasi karpet tebal. Dan, dengan cahaya lilin dari dudukan lilin emas, melihat seorang wanita yang cukup cantik duduk bersandar di belakang meja. Ia mengenakan celana krem dengan kaki terentang serong dan disilangkan. Alisnya panjang dan lurus, mata biru adurnya tajam dan terang. Ia mengenakan kemeja linen putih, memperlihatkan samar-samar lekuk tubuh intimnya. Rambut hitam legamnya yang ikal tergerai menutupi bagian-bagian krusial, membuat klien seketika merasa tidak nyaman. Melihat Helen berambut merah masuk, Vice Admiral Elman Tracy mengangkat tangan kirinya dan bertanya dengan senyum ambigu, "Katakan padaku, bagaimana seharusnya aku menghukummu?" Di tangannya, ia memegang cambuk kulit hitam. "Nona, selalu ada ruang untuk berunding." Klien menyindir dalam hati untuk menahan ketidaknyamanannya. Matanya mula-mula bergerak ke atas, lalu sejajar dengannya. Ia berkata tanpa sedikit pun emosi, "Kembali ke tempat ini sudah merupakan hukuman terbesar. Yang lainnya hanyalah bonus. Kau tetap keras kepala seperti biasa, namun selalu ragu-ragu." Tracy berdiri. Ia tinggi dan ramping, dan di bawah cahaya lilin, bayangan tubuhnya menari dengan pesona yang luar biasa. Ia menahan senyumnya dan berjalan menuju Helen berambut merah,
mencambuk kulit di tangan kirinya. Ia tidak memiliki sedikit pun keraguan. Dalam proses itu, Klein menyadari bahwa ia mengenakan sebuah gelang bertatahkan berlian di pergelangan tangan kanannya. Benda mistis yang digambarkan Helen, yang bisa mengurangi sebagian besar bentuk kerusakan. Klein, yang semula berniat bertindak begitu jarak di antara mereka menyempit, menahan dorongannya. "Oh, mereka memborgolmu. Bagus, kita belum pernah memainkan permainan seperti ini," kata Tracy sambil tersenyum. Tetapi mata biru azurnya tampak seperti samudra badai yang tengah mengumpulkan kekuatan. "Nona, dialogmu benar-benar buruk." Klein mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tracy berdiri di hadapannya dan mengangkat tangan kanannya untuk mengusap pipinya. "Kembali adalah hukuman terbesar?" Sambil berbicara, matanya menjadi berkabut, tampak sangat menggoda. "Biasanya kau tidak berpikir begitu. Meskipun kau selalu melawan di awal, pada akhirnya kau seringkali lebih bergairah dariku." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Klein menarik tangan kirinya keluar dari borgol dan mencengkeram gelang di pergelangan tangan Tracy dengan kecepatan kilat. Ia lalu menghentakkannya ke bawah dengan keras. Pada saat yang sama, tangan itu berubah menjadi rona keemasan. Mata hijau Klein yang dalam seketika menyala dengan 2 kilat petir. Ini adalah Creeping Hunger. Ini adalah Psychic Piercing. Dan kemampuan untuk menarik tangannya keluar dari borgol adalah kekuatan Magician, pelunakan tulang, yang sangat jarang digunakan Klein. Ia telah lama membuat rencana dan persiapan setelah menyusup. Tujuannya adalah mencari kesempatan untuk sendirian dengan Vice Admiral Elman Tracy dan membunuhnya tanpa menahan diri. Hanya dengan cara itu, ia memiliki peluang mengalahkan seorang admiral bajak laut. Hanya dengan cara itu, ia bisa melukainya parah dan menangkapnya. Dan bahkan jika itu tidak berhasil, ia tidak keberatan membunuhnya. Ia sudah sangat terbiasa menyalurkan roh di atas kabut kelabu. Ia tidak takut tak bisa memperoleh informasi yang ia butuhkan. Seorang pedagang manusia tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Selain itu, demi mencegah dirinya sendiri tersandung, ia hanya membawa Creeping Hunger yang paling sulit terdeteksi, yang mahir menyamar. Benda-benda mistis lainnya ditempatkan di ruang misterius di atas kabut kelabu. Lebih jauh lagi, ia berada di Black Death dengan beberapa Beyonder lawan di atas kapal. Ia harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Ini juga untuk menghindari dirinya tumbang oleh kekuatan penyakit milik Tracy. Semakin lama ia bertarung dengannya, semakin parah penyakit yang akan menimpanya. Dalam sekejap, gelang bertatahkan berlian itu terlepas dari pergelangan tangan Tracy. Mata hijau Klein berkilat dengan petir. Sementara Vice Admiral Elman yang cantik dan memikat itu tertegun. Yang bisa ia lakukan hanyalah menghindar secara refleks. Ia tidak percaya bahwa Helen akan menyerangnya, atau berani percaya bahwa ia memiliki reaksi dan kemampuan seperti itu.